bersyukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga dimudahkan langkah kita untuk ke masjid dalam rangka sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis ilmu wabil khusus tentang akidah. Maka menyambung pertemuan kita yang terakhir, yaitu membahas tentang ketuhanan Nabi Isa, maka akidah kita sudah jelas kalau Allah itu tidak pernah punya anak dan tidak atau bukan anak siapapun. Allah juga tidak pernah mengangkat seseorang atau siapapun menjadi anaknya. Allah juga tidak pernah punya istri atau pasangan, dan Allah murka atau tidak suka ketika kemudian dikatakan atau disebutkan kalau Allah itu punya anak. Dengan itu maka Allah tegaskan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak itu adalah ucapan yang kufur yang berpotensi menjadikan syahadatnya batal. Sehingga ketika ada orang yang mengatakan apa-apa mengucapkan selamat hari raya mereka yang penting isi hati, maka keimanan itu harus sinkron antara yang terucap, yang tertanam di dalam hati dan yang dilakukan. Orang yang meyakini tapi tidak mengucapkan itu orang kafir. Orang yang mengucapkan tapi tidak meyakini itu orang munafik. Orang yang mengucapkan dan meyakini tapi melakukan ini yang lain, maka itu orang musyrik. Jadi dia bersyahadat saya Islam, berdoa la ilaha illallah dan seterusnya, dan kemudian dalam hati dia tahu Islam itu benar, tapi dalam perjalanan hidupnya, misal dia dagang nggak laku, atau mungkin sudah waktunya nikah belum nikah, akhirnya nyari pesugihan, nyari dukun dan seterusnya, maka itulah orang-orang musyrik. Maka yang harus kita pahami, seorang muslim tidak boleh menjadi munafik, tidak boleh menjadi musyrik, bahkan tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang potensi membatalkan syahadat atau perbuatan kekufuran. Oleh karena itu maka akidah kita terkait dengan ketuhanan Nabi Isa alaihissalam, maka Nabi SAW merangkum dalam sebuah hadis. Dia bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hamba dan utusannya, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan Isa al-Masih itu adalah hamba dan utusannya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam yaitu kun fayakun, wa ruhum minhu, yang kemudian ditiupkan ruh dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, kepada Maryam. Wal jannatu haq, dan bersaksi kalau surga itu benar, wan naru haq, dan bersaksi neraka itu benar. Maka dalam riwayat Imam Bukhari, adkhalahullahu al-jannata ala makana minal amal. Orang yang punya persaksian seperti itu, sinkron antara di dalam mulutnya, di dalam hatinya dan perbuatannya, maka dia akan dimasukkan surga walaupun amalnya sedikit. Dalam riwayat lain dikatakan, adkhalahullahu min ayyi abwabil jannati samaniyata, min abwabil jannati samaniyati sa'a. Allah akan memasukkan ke dalam surga, pintunya ada 8, boleh milih sendiri. Sehingga orang muslim yang mengaku Islam, yang menyatakan diri, mendeklarasikan diri sebagai orang beriman, harus sinkron antara ucapan, apa yang ada di dalam hati, dan apa yang dilakukan. Gampangnya dan ngomong Islam, syahadat dalam hati ya harus terus mengimani Islam itu agama yang benar, dan dalam prakteknya tentu kita nggak pernah mengucapkan selamat hari raya agama lain, lebih malah melu misa bareng dan seterusnya, maka itu tidak kita lakukan. Nah, makanya kita iringi keyakinan itu dengan sholat, dengan ibadah-ibadah yang menjadi kewajiban kita, agar kemudian kita tidak perlu disibukkan untuk mengisi hari-hari kita dengan ibadah-ibadah agama lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terkait dengan hal tersebut maka Islam mengatur tentang toleransi kepada mereka. Dan toleransi yang pertama adalah terkait dengan akidah kita. Kita meyakini agama kita yang paling benar. Dan ini sebuah keyakinan yang harus menghujam di dalam dada, enggak boleh ragu. Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah itu ya cuman Islam.
Kemudian Allah mengatakan lagi, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan pernah diterima dan di akhirat menjadi orang yang merugi. Kemudian dalam firman yang lain, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah kusempurnakan kepada kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam ini sebagai agama untukmu. Kemudian Nabi SAW juga sudah bersumpah dalam sabdanya, walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun wala yu'minu bima ursiltu bihi illa kana wa huwa min ashabin nar. Demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad, sekiranya umat manusia pada hari aku diutus, apakah dari kalangan Yahudinya atau Nasraninya, tahu aku diutus bawa risalah tapi enggak mau beriman, maka mereka pasti menjadi penghuni neraka. Dan ketika Umar bin Khattab menenteng-nenteng Taurat, maka Nabi SAW mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Afi syakin anta ya Ibnu Khattab? Apakah kamu enggak yakin atau ragu dengan agama yang sekarang kamu pegang? Alam ati biha bayda'un naqiyatun." Apakah di dalam kitab yang kamu pegang itu masih ada tersisa ajaran yang masih murni dari Tuhan, masih utuh, tidak terkontaminasi? Laukana akhi Musa hayyan mawasahu illa tibai. Sekiranya yang megang kitab itu, yang dapat kitab itu yaitu Musa, itu saudaraku, masih hidup, maka enggak ada lagi tempat buat dia kecuali harus ngikut dengan itu. Oleh karena itu maka di dalam bertoleransi yang pertama yang harus kita pahami, kita harus meyakini agama kita itu benar. Oleh karena itu maka zaman dahulu ada 4 orang kafir Quraisy yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian mereka mengajak melakukan negosiasi gitu. Negosiasi apa? Negosiasi dalam praktek keagamaan. Mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, halumma falna'bud ma ta'bud. Muhammad, gimana kalau kami beribadah sebagaimana yang kamu lakukan? Wa ta'bud ma na'bud, dan kamu juga beribadah sebagaimana yang kami lakukan. Kita ya zaman dulu yang nawari kayak gini orang kafir. Kalau sekarang yang nawari kayak gini siapa? Orang Islam. Jenengan bisa, kalau tak melu. Jenengan bangun gereja, yo tak melu ngrespekke karo selawatan. Jadi kewalik gitu. Zaman dulu orang Islam punya harga diri sehingga didatangi orang non Muslim. Nah, untuk kemudian ya aku tak melu ibadahmu. Ning melu aku. Nah, sekarang buatan malah kewalik gitu. Kemudian wa nastarik nahnu wa anta fi amrina kulli. Kita bertoleransi dalam segala permasalahan agama kita. Kamu jangan ganggu saya enggak akan ganggu kamu. Fa in kana alladzi ji'ta bihi khair mimma bi aidina. Apabila ada sebagian dari agamamu yang lebih baik menurut kami, kunna qad syarokna kafi, maka kami telah mengikuti, wa akhadna bi haddina minhu, maka nanti kami ambil itu. Tak melu. Wa in kana alladzi bi aidina khair. Tapi kalau kemudian yang di sisi kami itu ada ajaran yang baik, nah, kunta qad syaraktana fi amrina, kamu ikut saya. Wa akhadta bi haddina minhu, dan kamu ngamalkan itu. Ketoke kayaknya baik gitu kan. Tapi apakah ini baik? Nah, Allah menjawab, qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir, la a'bud ma ta'bud, aku enggak akan beribadah atas apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma aku, dan kalian gak akan pernah menyembah apa yang aku ibadahi. Wala ana abidu nama abadtum, dan aku gak akan pernah menjadi hamba atas apa yang kalian sembah. Wala antum abidu nama aku, dan kalian gak akan pernah jadi hamba-hamba Allah atas apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyatin, untukmu agamaku, untukmu agamamu, untukku agamaku. Disinilah makna lakum dinukum waliyatin, bahwasanya kita tidak boleh mencampur adukan agama. Wabil khusus juga pada posisi mengucapkan selamat hari raya agama lain kita tidak diperbolehkan. Berarti Islam eksklusif? Iya, memang kita eksklusif. Jadi kita itu agama yang memang menyatakan diri sebagai agama yang paling benar. Cuman apakah pernyataan yang paling benar ini lalu kemudian menghasilkan sikap ekstrim? Tidak. Makanya ada seorang guru besar di sekolah Islam, Universitas Islam, yang dia mengatakan jangan terlalu eksklusif, jangan terlalu menyatakan diri merasa paling benar, karena eksklusif akan melahirkan sifat radikal akan menjadikan kamu teroris. Kesimpulannya kayak gitu.
Maka pada pagi hari ini kita ingin menyampaikan kalau toleransi dalam Islam itu seperti apa, agar kemudian kita paham benar nggak itu konklusi dia. Dan dia ini orang Islam, profesor, doktor, bla bla bla, fulan bin fulan gitu kan, Islam di sekolah Islam, kampus Islam Indonesia gitu kan. Makanya tadi di awal saya bilang orang Muslim itu harus jadi orang yang Muslim yang tulus, jangan sampai kemudian mulutnya ngomong Islam tapi hatinya wanyel karo Islam. Jangan sampai kemudian mulutnya ngomong kalau dia orang Islam tapi perbuatannya tidak mencitrakan orang Islam gitu kan. Oleh karena itu maka kita mulai ya tentang toleransi dalam beragama yang ini nanti bisa jenengan jadikan sebagai pedoman seumur hidup jenengan. Yang muda yang nanti tua, yang tua yang nanti mati gitu kan. Sing rodok tua yang nanti tua juga gitu kan. Maka ini bisa dijadikan pegangan. Yang pertama, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Jadi kita sebagai seorang muslim enggak boleh memaksa tetangga kita untuk pindah agama. Jenengan dakwai silakan, jenengan ajak diskusi silakan. Tapi begitu dalam diskusi jenengan sudah mengancam itu enggak boleh. Lebih sama, nah rata keprok itu enggak boleh. Oke. Jadi silakan jenengan ngajak dia diskusi, ngajak dia berpikir silakan. Tapi begitu sudah jenengan angkat tangan, angkat senjata, angkat gaman, angkat apa mawon yang merupakan intimidasi itu tidak boleh. Oke. Termasuk misalnya dengan punya karyawan non muslim lebih Islam orang sesuatu tak pecat itu juga gak boleh gitu. Jadi masuknya seorang non muslim ke dalam Islam hasil dari berpikir, belajar dan merenung, bukan hasil dipaksa. Oleh karena itu maka pada tahapan yang kedua seorang muslim tidak boleh menghina Tuhan agama lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada Quran surat Al-An'am ayat 108, "Wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwa bighairi ilmin." Jangan kamu hina agama orang lain. Jangan kamu hina Tuhan agama lain. Karena kalau kamu hina terus dia balas menghina Tuhanmu, Allahmu, Rabbmu, maka itu lebih besar dosanya di mata Allah Subhanahu wa taala dan bahkan itu melampaui batas tanpa dasar pengetahuan yang benar. Artinya tak boleh kita kemudian mengatakan kalimat-kalimat yang membuat mereka malah balas, terus yang dibales itu menghina Tuhan kita. Jangankan urusan ini nanti dalam bab bakti sama orang tua. Nabi SAW mengatakan ada loh seorang anak yang menghina bapaknya. Para sahabat kaget karena pada zaman itu anak itu mesti membanggakan bapaknya. Wah enak anak kok menghina orang tua nih bapaknya. Ceritanya gitu. Zaman dulu saat ini kata anak mateni Pak Iyo enak gitu. Ya, zaman dulu bapak itu menjadi idola buat setiap anaknya. Nah, kemudian Nabi menjelaskan bagaimana seorang anak itu menghina bapaknya, yaitu ketika dia menghina bapak orang lain membalas menghina bapaknya. Disitulah kemudian dihukumi anak itu menghina bapaknya sendiri. Nah, nek kepada bapaknya aja kita nggak boleh seperti itu, maka kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita juga nggak boleh seperti itu. Itu ayo yang bela agama, kalau kayak agama apa Tuhannya agama gitu kan. Nah, akhirnya yang punya Tuhan di agama lain tersinggung, kemudian balas, oh lah Tuhanmu ini. Nah, itulah hal yang kemudian harus kita jaga. Dan itu banyak gitu. Sampai saya pernah ditunjuki sama jadi ada orang yang senang berdebat dengan orang lain, seolah-olah bela agama Islam. Terus yang dijak debat itu kemudian malah gambarke Gusti Allah terus tekoki, "Mas, mosok Allah koyo ngene." Kok kowe entuk gambar ngene kok ngendi? Cerita kayak gini-gini, alah ya kuwi salahmu gitu kan. Artinya kita enggak boleh gitu kan menjadikan Allah itu sebagai alat perdebatan. Yang mana itu tadi dikatakan adwam biwiri ilmin. Jadi dengan melampaui batas dan tanpa ilmu, enggak boleh. Kemudian yang ketiga yang selanjutnya, Nabi SAW mengatakan kalau kita kemudian meyakini kita benar, kita eksklusif ya, kita nggak boleh kemudian menyatakan agama lain benar, itu bagian dari keyakinan kita. Kita katakan agama lain itu salah, gitu kan? Tapi itu ada di wilayah kita, gitu, di diri kita, di keluarga kita. Nah, lalu kepada mereka yang mengamalkan ajaran yang salah itu, kita tidak boleh mengganggunya. Gitu. Senajan Allah itu murka ketika mereka mengatakan Allah punya anak, hampir-hampir langit itu diceblokkan, bumi itu dibelah, gunung itu dihancurkan. Itu kan bentuk kemurkaan loh, dalam kitab atau dalam bab al-wala wal bara. Ketika Allah itu membenci sesuatu kita harus ikut benci. Ya sajane kita yo benci, kita yo anyel gitu kan. Tapi yang terjadi apa? Justru sebaliknya. Nabi mengatakan man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang mengganggu orang non muslim dalam ibadahnya, masang bom di gereja, masang petasan di gereja,
atau melempar batu ke gereja dan seterusnya, atau ibadah-ibadah tempat ibadah yang lain, maka kata Nabi SAW nggak akan mencium bau surga. Wa anna rihaha tujadu min masiratin arba'ina aman. Padahal bau surga itu bisa dicium pada jarak 40 tahun perjalanan. Jadi kalau unta itu berjalan 5 km per jam, sehari bisa 10 jam, dikalikan 365 hari, dikalikan 40 tahun, itu ketemunya sekitar 708.000 km atau setara dengan mengubengi bumi sebanyak 17,7 kali. Jadi ketika kita naudzubillah melihat ada seorang muslim yang kemudian memasang bom di tempat-tempat ibadah agama lain, maka itu dia sedang kena ancaman Nabi SAW nggak akan mencium bau surga, padahal bau surga bisa dicium dengan jarak yang sangat jauh seperti itu. Nek ambune surga ora iso diambu, berarti mlebu boten. Lalu apakah dia kemudian jadi orang kafir? Boten. Jadi jangan salah paham ya. Jadi ini dalam min babil wa'id, selama dia masih orang yang bertauhid, tidak berbuat kesyirikan, ada potensi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ning dia harus bertanggungjawabkan kesalahannya tadi ya. Baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hadis yang serupa banyak. Kemudian kita diperbolehkan untuk berbuat baik kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah enggak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sungguhnya Allah menyukai orang yang berlaku adil. Jadi kalau misalnya dengan punya tetangga orang yang kafir atau orang yang musyrik gitu kan, kemudian dia bersikap baik dengan kita, ngelurui, ya kita balas ngelurui. Dia kemudian bantu urusan kita, ya kita bantu balik. Contohnya misal sambatan gitu kan, kerja bakti, bangun rumah, pas kita bangun dia ngewangi, pas dia bangun ya kita wangi. Hal-hal seperti itu dalam Islam diperbolehkan selama yang dibangun bukan tempat ibadah. Ya. Oh dia kemudian pas mau ke mana, ke pasar, nyapa, monggo Pak, oh nggih Mas, nggak apa-apa. Oke, jadi jangan kemudian jadi orang-orang Islam yang tidak paham dengan agamanya. Allah membolehkan. Kemudian wabil khusus orang tua, bahkan orang tua yang kafir pun harus disikapi dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Orang tuamu yang non muslim, orang tuamu yang musyrik, kalau dia ngajak-ngajak untuk keluar dari Islam jangan kamu taati, ngajak berbuat syirik jangan kamu taati, tapi tetap pergauli dengan ma'ruf. Ma'ruf itu pripun? Oh dia enggak punya tempat tinggal, nggih diparingi tempat tinggal. Oh jenengan kok kekabutan nggih dijak manggon bareng. Oh kemudian dia sudah ada tempat tinggal, nggih dicek banyune enten mboten, listrike pun dibayar dereng, berasnya enten mboten. Oh kabeh enten nih dicek, kemudian kompore enten gase napa mboten, semua. Maka seorang muslim yang paham kepada orang tua yang kafir aja suruh mensifati dengan baik, maka ada pengajian podo-podo Islami, kemudian keluar dari pengajian mulai ngelok ke Pak dengan kafir lah ngopo ora baiat karo imamku. Itu pengajian yang jelas salah. Artinya dengan ketemu pengajian-pengajian yang seperti itu tinggalkan jauh-jauh. Karena orang tua yang non muslim aja kita suruh sikapi dengan baik, masa orang tua yang Islam malah dikafirkan, itu enggak benar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah menyembelih seekor kambing dan kemudian berkata kepada asistennya, berkata kepada pelayannya, "Ahdaitum lijaril yahud?" Apakah kamu sudah kasih sebagian daging ini ke tetanggaku non muslim? Pak ini sami itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, karena aku mendengar Nabi SAW bersabda, ya mazala Jibril yusini biljar hatta donantu annahu sayuwarithuhu. Aku tuh diwasiati Jibril terus menerus tuh berbuat baik pada tetangga. Sampai aku tuh khawatir dia nanti terakhir ngomong, warisanmu ya tombong kayak ono. Nah dalam hadis ini tidak disebutkan tetangga Islam atau bukan Islam, makanya Ibnu Umar dalam prakteknya ketika menyembelih kambing, tetangganya yang non muslim itu dikasih gitu. Jika jenengan yang kemudian punya makanan berlebih kepada tetangga non muslim boleh dikasihkan. Misalnya untuk enten iki jenengan mboten kersa go mulih ya mung disingkar-singkir iki. Oh tanggane sebelah omah ketoke kok walaupun kafir ya susah uripe. Orang kafir enggak semua penak tau uripe enten sing tandu widit bareng gitu. Kasih nggak apa-apa.
Nah, pertanyaannya sekarang atau permasalahannya sekarang, ketika kita diperintahkan berbuat baik juga kepada orang non-muslim, tentu kepada tetangga yang muslim kita diperintahkan untuk berbuat yang lebih baik. Nah, kesalahan sebagian orang sama non-muslim wapi ra ukur, tapi karo sing Islam pelite ra ukur. Parah meneh sing dipeliti niku dulure, mbakyune, maselike, nah niku tambah dosane double. Jadi sesama orang Islam kita diminta atau diperintahkan untuk berbuat baik, kok delalah itu saudara nasab, maka perintahnya 2 kali gitu loh. Nonton nggih. Nah, maka sampai Nabi mengatakan la yahillu lil muslimin ayyajura akhahu fawqa salasi layalin. Enggak halal, berarti haram seorang muslim mendiamkan muslim yang lain lebih dari 3 malam. Nanti dalam bab hari Senin dan Kamis itu Allah mengobrol ampunan, tapi begitu kemudian mau dibagikan ampunan itu, Allah mengatakan kepada malaikat yang membagikan, stop. Enek wong kae kalau kae lagi musuhan, ojo mbok kei sampai mereka saling memaafkan. Nah, makanya dalil tadi bukan dalil semata-mata kita disuruh berbuat baik sama orang non muslim tok, tapi kita harus juga introspeksi. Nah, aku iso berbuat baik sama Pak Petrus, Pak Peter, Bu Elizabeth, nah, kepada Pak Hasan, pada Pak napa yang Islam niku jeneng-jeneng Islam niku lah gitu, Pak Muhammad, Pak Abdullah ini harus lebih baik. Nonton nggih. Jangan dibalik, nanti ada orang yang wah, kalau panggone non muslim apik mergo alasane karo sing Islam gawe dihapusi gitu. Dadi wong Islam dihapun gawe ngapusi mari napa, mari kanji, mari orang-orang yang Islam jadi anyel. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun mereka kemudian susah, miskin, butuh pertolongan, maka kita wajib untuk menolongnya. Nabi SAW mengatakan fikul likabidin rodbatin ajrun. Pada setiap makhluk yang punya hati, punya nyawa, kita diminta untuk berbuat baik dan di situ ada pahala. Makanya jangan mungkin kita pernah dengar kisah seorang wanita Al-Baghyu, seorang wanita PSK yang kemudian masuk surga karena menyelamatkan seekor anjing. Jadi nek ngewangi anjing aja bisa masuk surga, apalagi ngewangi wong manusia walaupun non muslim. Artinya ketika baru duduk di depan rumah, mungkin ngopi ngeteh atau mungkin nonton manuk ilah gemanggung dan seterusnya, barangkali lagi santai atau nyirami kembang gitu kan, tiba-tiba depan rumah jenengan brok gitu kecelakaan, terus jinguk, wah dari kalung salib gitu. Terus jenengan kok melipir mlebu, maka itu salah, itu dosa. Yang benar gimana? Memang keluar bantu, karena di atas akidah itu ya masih ada nilai kemanusiaan yang harus kemudian kita keluarkan sebagai bentuk akidah yang benar. Jadi akidah yang benar itu akan melahirkan jiwa-jiwa yang baik, bukan kemudian jiwa-jiwa yang kerdil, jiwa-jiwa yang keras. Ngoten nggih. Tetap diewangi. Nah, wong kuwi ora wong kafir kok. Terus wong Islam yang ora tau salat, ya tetep diewangi. Wong menungso to. Nah, kadang-kadang enten ngoten niku to. Kadang-kadang cak mendem, tatonan segala macam, duar kecelakaan. Kemudian di sana itu bayar kewangi, ya. Mungkin cedai, tulungi, gitu kan, terus tekok enak mas. Kalau so anyel karo motor niku nggih gitu. Jadi cah cilik-cilik, bocil-bocil pak motor ya-yaan begitu tiba nangis. Begitu delok napa motore rusak tambah nangis meneh mergo di seneni pake. Iki kula tulungi bar niku kula kandhani, makane rasa ya-yaan kapok. Tambah nangis meneh. Ya Allah. Dan boleh mempekerjakan seorang yang non muslim ya. Jadi kalau panjenengan punya kerjaan, boleh dengan mempekerjakan orang non muslim. Dalilnya apa? Nabi SAW dikatakan oleh Bunda Aisyah, istajara Rasulullah SAW, Nabi SAW mempekerjakan orang rojulan min Bani Dil, dari Bani Dil, hadian khiritan, yaitu menunjuki jalan ketika dulu hijrah dari Madinah ke Mekah. Nah, ini dibolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Dalam hal itu kaum muslimin waktu itu sudah berangkat, Nabi dan Abu Bakar itu terakhir. Makanya nggak ada pilihan lain kecuali kemudian mempekerjakan orang itu. Artinya gini, kalau jenengan punya lowongan, lalu yang daftar satu Islam satu non muslim, maka di situ jenengan diminta untuk mengutamakan yang Islam. Kok sing Islam ora nek sing iso, misal kerjanane niku wangel tak menek tower, kemudian nyekel kabel yang di situ ada listriknya 1000 megawatt gitu kan. Nah, ya wis sing iso orang non muslim silakan. Jadi pada pekerjaan-pekerjaan yang memang di situ enggak ada orang Islam yang bisa. Nah, maka ya sudah, kalau memang pilihannya enggak ada yang lain.
gitu ya. Tapi kalau kerjaan-kerjaan yang ada orang Islam yang bisa, misal apa tukang kan kayak orang Islam yang bisa, atau garap sawah, Islam yang bisa kan banyak, maka utamakan memilih orang Islam terlebih dahulu. Betul ya. Nah, kemudian kita boleh untuk membeli dagangan mereka. Istaro Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW pernah membeli to'aman min Yahud, jadi membeli makanan dari orang Yahudi. Ila ajalin dengan cara ngutang, warohanahu dir'an min hadid, dan kemudian Nabi menggadaikan baju besinya. Jadi jangan kalau mau belanja ke tempatnya orang non Muslim boleh, gitu kan. Kok delalah bakal berasa sebelahan siji Islam siji boten Islam. Nah, nek neng wong non Muslim boleh, maka kepada orang Islam lebih boleh. Dah pacek 100 soal 100 nek dituku wong Islam mengko nek wong sampe sugih mesti metu napa sedekah, luwih-luwih malah metu zakat. Makanya walaupun kacek rodok sithik dari orang non Muslim, maka silakan dengan beli kepada orang Islam yang harganya lebih mahal. Nah, wong Islam niku nek sugih ini insyaallah sedekah. Ya walaupun enten juga wong Islam sing pelit nggih, tapi umumnya niku sedekah. Umumnya kita ngomong ke umumnya. Kemudian berikutnya, ya, termasuk toleransi kita diperbolehkan untuk menengok mereka ketika mereka sakit. Karena gulamun Yahudiyun yahtimun Nabi SAW Famarido, dulu ada laki-laki Yahudi yang kemudian pemuda Yahudi yang kemudian membantu Nabi SAW dan sakit. Fa'atahu Nabi SAW ya'uduhu, maka Nabi SAW mendatanginya untuk menjenguknya. Nah, kemudian di dekat kepalanya Nabi mengatakan, jadi berdiri di dekat kepala dia, kemudian Nabi mengatakan aslim. Faqa'ada, duduk berarti perbuatan berdiri. Jadi mungkin kasur terus enten tempatnya iso dilingguhi, tingguh ten sebelah sirahe niku semua nebuah Islam nih ya gitu. Kemudian anak ini melihat kepada bapaknya dan kemudian bapaknya mengatakan ati Abul Qasim, manuto ning bapaknya Al Qasim. Karena waktu itu Nabi SAW mendapatkan kunyah yaitu Al Qasim. Al Qasim itu nama putra beliau yang wafat. Nah, ini menjadi dalil orang Muslim boleh nengoki orang non Muslim yang sakit. Sunai berarti tilii atau pas nilai diajak mlebu Islam. Misal Pak Petrus sakit dan lii, terus Pak Petrus mlebu Islam. Wah, aku mari rame Mas. Nah, nek mari rame jenengan dongake hidayah mawon. Mugi-mugi kalau anu saras nggih Pak Petrus kan, mugi-mugi angsal hidayah. Wah, nek banter kok ya rame juga ya pun mugi-mugi enggal mantun Pak Petrus. Nah, muga-muga untuk hidayah di batin. Ngoten nggih. Jadi seperti itu boleh. Jadi jangan kemudian milih Pak Petrus terus muga-muga mati Pak Petrus. Nah, itu mboten salah nggih. Jadi mendoakan yang sifatnya umum boleh. Kemudian tidak boleh mendoliminya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada Quran surat Al-Maidah ayat 8, "Wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu idilu wa aqrabu littaqwa." Jangan sampai kemudian kebencianmu terhadap satu kaum. Artinya ketika Allah benci dikatakan Allah itu punya anak, kita juga ikut benci kepada orang yang mengatakan seperti itu. Tapi jangan sampai kebencian itu membuat kita berbuat tidak adil. Oh, untuk Pak Hasan, nah, kita dodolan beras timbangannya aman, begitu sing teko Pak Peter atau Pak Petrus, nah, timbangannya template magnet mboten salah. Mboten nggih. Sampai Allah mengatakan wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang. Itu tidak disebutkan curang kepada siapapun, pada semuanya. Mau pada orang Islam maupun non Muslim kita enggak boleh berbuat curang. Nah, kenapa? Nabi mengatakan ittaqu da'watal madlum. Hati-hati kalau dongane wong dolim, wa hati-hati karo dungane wong sing terdolimi ya salahnya. Wa in kana kafiron, meskipun itu orang kafir, fa innahu laisa dunaha hijab. Senajan kafir nek didolimi, dhek kemudian nyuwun meminta, walaupun sing dijaluk salah, maksudnya salah tujuan, tapi Allah mendengar orang ini mengucapkan apa, maka Allah akan mengabulkan permintaannya. Jadi kita nggak boleh mendolimi orang kafir ataupun lebih-lebih orang Islam. Kemudian berikutnya toleransi kita adalah kita boleh mendatangi undangannya untuk makan selama tidak terkait dengan ritual agama mereka dan juga makanannya jelas makanan halal. Misal dan RT yang sosok non Muslim no, kemudian mengundang rapat RT, maka kalau jenengan wah iki sing undang kafir rantuk rasa mangkat iku kleru mang makan dengan catatan suguhane
suguhan sing jelas-jelas halal. Napa jelas halal? Contoh disuguh gedang kan jelas halal to. Disuguh aqua ngene kan jelas halal. Maka itu boleh. Dalile napa? Bahwasanya Nabi SAW dulu pernah menerima ingkung kambing dari orang Yahudi. Ingkung kambing. Nah, Nabi makannya pelan-pelan. Nah, sahabat satunya namanya Bishr ibn Barok makannya mungkin rada cepet gitu loh. Jadi makannya rada okeh gitu. Nah, begitu baru makan, Nabi kemudian mengangkat itu kambing, diangkat ini. Nah, ya teman. Nah, jadi mungkin ini pahane diangkat. Kemudian Nabi mengatakan inna hadhihi iki ya, tukhbiruni annaha masmumah. Daging ini ngomong nek dhek itu mengandung racun. Nah, pas Nabi ngendikan ngoten niku Nabi sudah menggigit beberapa gigitan. Nah, Bishr bin Barok niku pun okeh sing digigit. Nah, begitu Nabi ngomong ngoten niku famata Bishr bin Barok. Bishr bin Barok mati gitu, meninggal karena sudah makan banyak. Wa arsala ilaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang Yahudi perempuan yang ngasih hadiah dipanggil. Ditanya, "Mahamalaki ala ma sonati?" Ngopo kok tidak ngeracuni enggak wedhus ki mau. Kemudian dia mengatakan in kunta nabiyya. Nek kowe tenan nabi, lam yadurru syai'. Nah, daging iki mau wedhus ora bakal marahi kowe cilaka. Wa in kunta malikan, tapi nek kamu cuma manusia yang pengen dianggap menungso raja, pengen diakui dadi raja, pengen dadi penguasa menungso, arrohtun nas ringka, aku wis marai menungso leren sangka kelakuanmu. Jadi nabi iki sama orang Yahudi pokoknya dianggap elek sampai diracun ngoten iki. Nah, faktanya dagingnya ngomong kalau ada racunnya sehingga Nabi selamat. Tapi walaupun selamat, Nabi kan sempat menggigit, sempat memakan sedikit. Dan itu ternyata berefek ketika Nabi SAW sakit. Nabi mengatakan maziltu minal aqlati allati aqaltu bi Khaibar. Aku cek ngrasake rasane racun sing pernah tak makan waktu di Khaibar. Fahadza awanun ingkitoi abhari. Dan inilah saatnya uratku terputus. Jadi Nabi itu mengatakan wis ketok wayahe elingku mati saiki. Jadi Nabi itu meninggal karena diracun oleh orang Yahudi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika panjenengan diberi hadiah oleh non muslim daging yang jelas daging halal, ayam, kambing, sapi, kalau itu ahli kitab boleh. Tapi kalau itu bukan ahli kitab, selain Yahudi Nasrani, berarti ada Hindu, Buddha dan seterusnya, maka tidak boleh dimakan. Sehingga ketika dengan pindah atau pergi ke daerah yang mayoritas non muslim bukan ahli kitab, seperti kalau di Indonesia di Bali, atau kalau di luar negeri Jepang, Korea, Cina, India, maka kalau jelas itu bukan ahli kitab, maka jenengan nggak boleh makan daging sembelihan mereka, nggak boleh makan ayam, nggak boleh makan kambing, nggak boleh makan sapi. Nah, untuk apa? Untuk sayur atau ikan-ikanan itu masih boleh. Maksudnya nggih. Jadi yang disembelih nggak boleh. Yang disembelih itu bolehnya hanya dari ahli kitab. Nah, makanya kan kadang nom-nom enake kerjane Jepang, enake kerjane Korea gitu kan. Nah, kalau sampai sana maka entuke mangan sayur atau ikan-ikanan saja gitu. Atau masak dewe. Jadi PTE belah-belah dewe terus dimasak dewe lah silakan. Nah, kemudian sebenarnya dalam Islam dibolehkan laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab. Sebenarnya tujuannya atau hikmahnya apa? Laki-laki itu kepala keluarga, harusnya ku anfusakum wa ahlikum naro, dia pelan tapi pasti ngajak istrinya dan anaknya masuk Islam. Tapi faktanya yang terjadi banyak orang Islam laki-laki yang menikah ahli kitab, anaknya begitu lahir terserah biar dia milih, begitu bojone gitu kan juga sama, nggak pernah diajari, nggak pernah didakwai, malah diterketan tempat ibadahnya, lama-lama DE malah kentir, ketut, melu, itu malah kleru. Sehingga dalam hal ini ulama Indonesia menggunakan kaidah saddud dariyah, menutup celah agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah. Mereka melarang seorang muslim menikahi non muslim walaupun ahli kitab. Tapi secara dalil itu ada disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 5, wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablihim. Maka seorang laki-laki itu boleh menikahi wanita baik-baik dari kalangan orang beriman dan wanita baik-baik dari kalangan ahli kitab. Boleh sebenarnya. Tapi misinya adalah ngajak dia menjadi orang yang beriman. Anaknya juga
nggak boleh kecuali harus jadi orang yang beriman. Nah, tapi yang terjadi sekarang boten. Wong lanang ora patek ganteng, sing wedok ayune pol gitu kan. Begitu golek sangka wong Islam dhek ditolak bola-bali, ndalah enek wong non muslim gelem. Akhirnya begitu dhek gayane arep dakwai mlebu Islam dhek. Piye mlebu Islam Mas? Pegatan wae nek nu. Ya wis aku tak melu kowe wae malah ngoten. Lukman Sardi contohnya gitu kan. Nah, dan banyak artis-artis yang model kayak gitu nggih. Jadi itu ditutup celah itu sehingga ketika ada seorang muslim di Indonesia ya orang non muslim ya kemudian daftar dan KUA mboten akan menerima. Nah, makanya harus Islam dulu. Kemudian boleh ini tidak boleh makan sembelihan tadi udah. Nah, salam tidak boleh memulai mengucapkan salam. Salam jadi maksudnya assalamualaikum. Nabi mengatakan la tabda'ul yahud wan nasara bisalam. Jangan kamu mulai mengucapkan salam. Jelas-jelas di depannya itu Pak Christopher atau Pak Christian yang agamanya Kristen, assalamualaikum Pak, nggak boleh. Nah salamnya yang boleh gimana? Ya wes langsung aja, piye Pak kabari, selamat pagi ya, gitu-gitu. Tapi kalau kemudian yang terjadi, ya, di situ adalah sekumpulan orang-orang yang banyak mayoritas Muslim dan di dalamnya ada non Muslim, maka Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan jawazus salam alal muslimina idza kana ma'ahum kufar, kayak rapat RT. Umumnya kan rapat RT mayoritas muslim, nah terus ada yang non muslim satu atau dua toh, nah maka jangan boleh mengucapkan salam assalamualaikum, nah, karena yang kita tuju yang mayoritas. Tapi kalau kebalik, misalnya tinggal di tempat yang mayoritas non muslim Islamnya sedikit ya, maka salamnya bukan assalamualaikum, selamat malam itu kan, mudah-mudahan sehat semua, terus dimulai acaranya. Jadi bukan salam yang assalamualaikum. Nah terus salam gado-gado pripun, Om Swastiastu, kemudian namo budaya itu gimana? Maka Om Swastiastu niku artinya semoga keselamatan datang dalam lindungan Ida Sang Hyang Widi Wase. Berarti itu sudah bertentangan dengan akidah. Kenapa? Karena keselamatan kalau orang Islam itu meyakini bahasanya Allahumma antas salam wa minkas salam barakta rabbana yadzal jalali wal ikram. Ya Allah, engkaulah maha assalam dan selamat itu juga datangnya dari engkau, bukan dari Ida Sang Hyang Widi Wase. Itu keyakinan mereka, maka nggak boleh kita ucapkan. Termasuk namo budaya, itu artinya terpujilah nama-nama Buddha gitu kan. Nah, maka itu juga bertentangan dengan akidah kita. Kenapa? Karena kita mengatakan alhamdulillah Rabbil alamin, yang terpuji itu adalah Rabb yang Maha Esa, Rabb semesta alam. Itu ya. Jadi seorang muslim pilihannya cuma dua, ketika berhadapan dengan orang Islam mengucapnya assalamualaikum, kalau berhadapan dengan non muslim jangan pernah mengucap assalamualaikum. Kalau kemudian mayoritas ini adalah orang Islam, silakan ucapkan assalamualaikum dan gak usah dicampur aduk dengan salam yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kok akhirnya kita sudah bersikapi dengan baik, tidak kita dolimi, dia susah kita bantu, kita dakwai tanpa dipaksa, kemudian kita punya makanan kita bagi, kemudian dia senyum kita senyum, semua sudah kita lakukan dengan baik, kok terakhir tetap nggak mau jadi orang Islam gitu kan. Dia milih dengan keyakinannya, apakah itu teman jenengan, saudara jenengan, bahkan alhamdulillah itu orang tua jenengan misal gitu, akhirnya meninggal di atas akidah mereka. Maka yang berlaku ketika mereka meninggal, tidak boleh seorang muslim memintakan ampun kepada Allah untuk mereka, karena sudah tertutup celah untuk minta ampun. Allah mengatakan maka nalin nabiyyin walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Bahwasanya tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun untuk orang-orang musyrik, enggak boleh. Orang kafir yang enggak boleh. Jadi kalau itu jelas dia mati di atas kekafiran, jelas-jelas agamanya itu jelas-jelas dengan enggak pernah tahu dia bersyahadat, maka enggak boleh dimintakan ampun. Setelah jelas kalau orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu menjadi penghuni neraka jahim, enggak boleh gitu kan. Dan termasuk dalam Islam atau dalam Islam sajanya kuburan orang non muslim dan orang Islam itu enggak boleh dicampur. Nah tapi kuburan desa mas, nah kudune dibelah, yang non muslim sebelah sini, yang Islam sebelah sini. Nah karena dicampur, maka dalam non muslim itu nggak ada aturan makamnya kudu piye, akhirnya do dikijing,
Lah wong Islam sing rumangsa duwe duit akhire sing dhewe iso ngijing semono, aku tak ngijing sing luwih gedhe. Akhire wong Islame melu-melu kijingan gede-gede. Akhire bareng kijinge gedhe apik kok dilingguhi penak, ditekake karo tanggane gerobak angkringan dodolan teng mriku lingguhe ning dhuwur kijing. Sok-sok main gaple, sok-sok mendem yang jangan, bahkan ada yang berzina dan kuburan, kayak tenda lah segala macam. Nah, itulah yang terjadi. Padahal Pak, kalau dalam Islam kuburan itu nggak boleh dikijing. Sehingga ketika kuburan dikijing, maka orang mungkin nenek wong bakal ninggui kuburan, dan apa keprot kabeh bokonge, makanya nggak mungkin dinunggui. Sehingga dalam Islam itu, dalam kandungan orang muslim itu sudah mulia, begitu lahir dikake koi mulia, sehingga cerita gede ditungake wong tuane kan dadi wong soleh solihah, nikah ya ditungake, duwe anak tunggu meneh, mati juga ditungake, bahkan di kuburannya itu enggak boleh diinjak. Jenengan kula tekoki, nek ajeng masuk satu tempat atau satu bangunan yang nyopot sendal niku ten pundi? Masjid, mergone masjide enten karpete kalih keramike. Nek zaman dulu masjid niku lemah, sendalan entuk. Sendalan entuk ning kudu dikosotke teng ngajeng riyin untuk memastikan najisnya mboten ketut mlebu. Zaman dulu, nggih. Tapi sejak dulu sampai hari ini, sampai hari kiamat, termasuk sunnah masuk kuburan napa? Nyopot sendal coba. Jadi dari dulu, dari masjid zaman dulu pun lemah, masuk kuburan itu mboten entuk sendalan sakjane. Ning kan enten Arab kan panas, nek nang kuburane panas-panasan lah, mungkin akhirnya ya boleh nganggo sendal panas banget gitu kan. Makanya sebenarnya ziarah kubur niku yang saya tahu Nabi niku cuman dari luar pagar kemudian nginguk ke dalam kemudian mengucapkan assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum la ikun. Udah gitu tok terus mulai. Nah, kita masuk kenapa? Karena tenan Arab niku panas boten kuburane boten tukul napa? Suket dadi boten perlu enten sing diduduti. Nek ten mriki ra diendake seminggu sukete dawa. Mungkin jenengan ajeng moro duduti suket wis disisiki wong sing nggo sapu niku lho. Jaluk-jaluk gitu kan. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nek ngomong kene iki jane luas dan banyak pelajaran, maka sebenarnya enggak boleh dicampur. Makanya dengan yang hari ini sudah tua, alangkah baiknya kalau mesen pada putranya, engko nek Pak mati, ya kuburane wong Islam, kajenge sae. Insyaallah kalau kuburan wong Islam, biasane anak ini ku anak-anak yang soleh, sehingga rajin napa nyendai wong tuane ngresiki suket boleh. Nah, pas ngresiki niku mesti ngucap salam, assalamualaikum ya ahla diyar. Jenengan nek misal bendina kuburan itu enten sing marani sing ngucap salam, wis mesam-mesem jenengan ning jero kuburan. Tapi nek jenengan namor kalih niku wau orang non muslim dalam kuburan gitu kan. Terus jenengan berharap sing ngucap salam, sing ngucap salam agama liya wis ra tekan lan jenengan gitu kan. Ngoten nggih. Jadi kalau nek ningali kuburan sing nyampur niku kemarin itu saya lewat salah satu kuburan Solo niku ya wis sing teko do ning kuburan sing enten salah gambar-gambare atau salib-salibe niku dadi nggih. Iki arep donga-donga ya paling donga kuburan kuwi selain enggak nyampe juga kemudian enggak ngefek juga buat yang beriman. Ngoten nggih. Kuburan kados ten Polokarto murah. Anak kula pendem-pendem niku mbayar 500.000. Nek dereng muda lho ya. 500.000 per bulan Mas mboten, per tahun Mas mboten. Jadi bar cemplungke 500.000 terus mboten ditagih melih nganti sakniki. Ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita dilarang kalau nggak berkepentingan untuk main-main ke negara non muslim, karena di sana itu kan banyak fitnah, baik fitnah akidah maupun fitnah pergaulan. Nabi mengatakan anna bari'um miman asa bainal musyrikin. Nah, saya berlepas diri dari orang-orang yang hidup di antara orang-orang musyrik. Nah, makanya ketika panjenengan mau hidup, carilah komunitas muslim, bersamailah mereka agar saling menjaga dari fitnah. Yang jenenge hidup itu mesti ada godaan, dan godaan itu macam-macam, dan belum tentu kita bisa menyikapi atau menanggung sendiri. Tapi nek ada kumpulannya tadi enak. Oh, iki masalah ini ini dirembuk. Oh, iki wong semene piye nek pengajian. Oh, iki kurban iku dienggo sapa? Enak. Tapi nek dhewean dengan ning tengah-tengah ten pegunungan Papua mriko sebagai orang Islam sedangkan ilmu nggih mboten enten.
wis dijak napa bakar babi, bakar batu, watu dibakar, mungkin ditumpuk ten sayuran ning jerone enek daging ayam, daging babi campur dadi siji, wis dijak mangan bareng jenengan mboten purun, dituluk jenengan. Nah, maka nggih hidup di antara kaum muslimin niku enak, mboten judeg, mboten mumet gitu. Ngoten nggih, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki toleransi kita. Sehingga kesimpulannya orang yang kemudian memegang akidah dengan benar dan belajar agama dengan benar, mungkin akan jadi radikal. Dia akan ngerem, Pak Petrus senajan agamane beda, senajan aku ya ora kaya ngono, aku ya anyel nek ngomong ngono, tapi aku ternyata disuruh berbuat baik, menyikapi baik, kemudian enggak boleh mendolimi, bahkan enggak boleh merusuhi dia dalam beribadah, bahkan enggak boleh memaksakan agama saya harus kemudian menjaga dia, bahkan kalau dia butuh bantuan kita ngewangi, bahkan kalau rumahnya kebakaran kita ya disuruh ikut memadamkan dan seterusnya. Ini menunjukkan Islam yang benar, Islam yang baik, ya seperti itu gambar dia citranya. Maka kalau ada orang Islam yang mengatakan eksklusivisme agama melahirkan radikalisme, itu dia salah paham. Harusnya dia menjelaskan Islam yang benar, bukan malah melu-melu ngelelek wong Islam. Dan ada orang Islam yang salah paham, iya. Saya nggak memungkiri ada orang yang salah paham. Makanya teman-teman yang terlibat dalam terorisme itu pengajiannya pokoknya besok jihad gitu kan. Gak pernah disampaikan dalil tentang orang yang menyakiti orang non muslim itu gak akan mencoba surga, itu jarang, hampir-hampir gak pernah gitu. Saya pernah ikut pengajian kayak gitu tuh bertahun-tahun gak pernah disampaikan hadis itu. Begitu itu nongol, kaget, akhirnya gak percaya, tenan ora, sahih ora, dicek ya sahih kok gitu kan. Nah, maka pentingnya belajar Islam yang benar, jangan sampai gagal paham. Begitu panjenengan mendapati orang-orang Islam yang salah paham tentang agamanya, jangan jenengan hukumi Islam itu pasti benar. Mungkin ilmu kita belum nyampe, mungkin ustadz yang kita hadapi ini belum paham gitu kan. Maka carilah ilmu di tempat lain, carilah ustadz yang lain agar panjenengan punya gambaran bagaimana Islam itu indah. Enggak mungkin Islam itu gegeran rusuh, enggak mungkin Islam itu menganiaya orang, bahkan orang kafir pun kita enggak boleh, apalagi menganiaya orang Islam. Makanya kayak orang-orang LDI, orang-orang yang ekstrim seperti itu harusnya mikir gitu loh. Kok iso? Kok podo-podo salat kok kafir karo piye gitu kan? Kepada orang kafir aja kita suruh berbuat baik, kok kepada orang Islam misal tidak karpetnya malah dipel, enggak mungkin, itu aneh, itu enggak mungkin. Nah, makanya hal seperti ini harus menjadikan sense of istilahnya hidayah pada diri kita, harus punya rasa. Begitu anak wong ngajari ngono ki kira mungkin Islam ini kira mungkin gitu. Mesti salah wong iki gitu kan. Ngoten nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mbok pilih mengatakan dengan satu kula aturaken kirang langkung pun pahapunten. Akhirul kalam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha